Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 2 yang berjudul Aliran-aliran pikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok. Hai, nama saya Rizky Fadila. Hai, nama saya Haris Maulana. Nama saya Umi Kalsum Siregar. Halo, nama saya Muhammad Alfarobi. Dan yang terakhir, nama saya Cudia Mahroza. Aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, yaitu Yang pertama yaitu mazhab formalistis. Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral. Ahli filsafat hukum lainnya, yang biasa disebut kaum positivis, sebaliknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah, serta harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis, yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris, John Austin. Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Jadi, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Tokoh lain dari masa formalistis adalah Hans Kelsen, yang terkenal dengan teori murni tentang hukum atau pure theory of law. Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu kaedah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaedah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaedah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakan sebagai kaedah dasar atau grand norm. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stufenbau dari kaedah-kaedah. Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah grand norm yang merupakan kaedah dasar daripada ketertiban tata hukum nasional. Kaedah dasar tersebut menurut Kelsen merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dari negara-negara tertentu. Jadi, perumusan kaedah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya. Adapun kelemahan utama dari teori Kelsen tersebut terletak pada kaedah dasar. Kelsen menganggap persoalan tadi tidak penting, oleh karena pernyataan tadi bersifat metayuridis. Secara a priori, dia menganggap bahwa kaedah adalah sah. Pengaruh daripada mazhab formalistis terletak pada sikap beberapa ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral, atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada pada dewasa ini dengan apa yang terjadi di masa mendatang. Baik, saya Haris Maulana ingin menjelaskan mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab sejarah dan kebudayaan mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl von Savigny. Tahun 1779 sampai dengan 1861, ia mengatakan yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von
Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Von Savigny, seorang Jerman, waktu itu menantang kodifikasi Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Von Savigny selanjutnya mengemukakan pendapat bahwa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut pada dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog, dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan bahwa antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny adalah penekannya pada aspek dinamis dan hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut. Kelemahan pokok dari teori Von Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pada apakah suatu kesadaran hukum benar-benar terdapat, dan kalau ada sampai sejauh manakah pentingnya dalam membentuk hukum. Kemudian di sini timbul pula pertanyaan, apakah hukum hanya merupakan pencerminan daripada kesalahan yang merupakan berlaku umum, atau apakah justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori Von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembang konsep sosial mengenai sistem hukum. Seseorang tokoh lain dari mazhab ini adalah Sir Henry May, yang terkenal sebagai penulis buku Ancient Law. Teorinya yang terkenal adalah perihal pengembang hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut May, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status-status warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Pada masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem, hak, dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Perbedaan antara masyarakat sederhana dengan yang modern dan kompleks adalah sejalan dengan perbedaan yang dilakukan oleh para sosiolog atas masyarakat sederhana yang relatif bersifat statis dan homogen dengan masyarakat yang kompleks dan dinamis serta heterogen. Kiranya telah jelas betapa pentingnya hasil-hasil pemikiran tokoh-tokoh mazhab sejarah dan kebudayaan tersebut di atas bagi perkembangan sosiolog hukum. Hal ini pun diakui oleh tokoh teori sosiolog seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa pentingnya aspek kebudayaan sejarah dan untuk memahami segala gejala hukum di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya, aliran utilitarianism. Jeremy Bentham dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianism, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism. Selanjutnya, Bentham mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan, akan tetapi kelemahan teorinya tersebut terletak pada kenyataannya bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan. Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolf von Jhering, yang ajarannya disebut sebagai social utilitarianism.
Von Jering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuan sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi Jering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran ini banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiologi hukum Amerika, antara lain Rosenbaum. Aliran sosiologikal. Jurisprudens, seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich, dianggap sebagai pelopor dari aliran sosiologikal jurisprudens. Berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociology of Law, ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Atau dengan perkataan lain, suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan atau cultural patterns. Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Kebaikan dari analisis Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan keperhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Ajaran-ajaran aliran sosiologikal jurisprudens berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Roscoe. Roscoe pun berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selanjutnya, Pon mengajarkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses atau law in action, yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis atau law in the books. Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum adjektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sebagai dengan pola-pola perlakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas sehingga mencakup masalah-masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya. Kiranya sudah jelas betapa tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu objek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. Di dalam hal ini, baik sosiologikal jurisprudens dan sosiologi hukum maupun pokok-pokok perhatian yang sama. Pon mengakuin bahwa hukum adalah hanya untuk merupakan salah satu alat pengendalian sosial atau social control, dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. Kecuali daripada itu, dia berusaha untuk menyusun suatu rangka dari nilai-nilai dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan. Pon menekankan betapa pentingnya penelitian dan perlunya dipakai alat pembuktian-pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses pengadilan. Aliran sosiologikal jurisprudens telah meninggalkan pengaruh yang mendalam, terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. Walaupun pemikiran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum, oleh karena usaha-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif tertentu bagi ketertiban umum belum tercapai. Akan tetapi, aliran tersebut memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum. Aliran realisme hukum. Adapun aliran ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn pada tahun 1893 sampai dengan 1962, Jerome Frank 1889 sampai 1957, dan Justice Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Mereka terkenal dengan konsep radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menentukan hukum, akan tetapi bisa membentuk suatu hukum dan yang akan menentukan prinsip-prinsip mana yang akan dipakai. Kemudian keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat diperkembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum.
Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas konsep-konsep hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalisasikannya di dalam suatu pendapat tertulis. Ahli pikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak ditemukan oleh Justice Holmes di dalam hasil karyanya yang berjudul The Path of the Law. Di dalam buku tersebut, Holmes antara lain menyatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka ia akan menderita atau dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan. Kurt Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam teorinya itu, Llewellyn terutama menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Aliran realisme hukum dengan buah pemikirannya mengembangkan pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian yang memerlukan kerjasama antara hukum dengan ilmu-ilmu sosial. Baik teman-teman, thanks for watching dan semoga video kami bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik yang membangun, dipersilakan dengan segala hormat dan jangan lupa share video ini agar semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.